Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Fitriani Kustanti, kelas Pendidikan Ekonomi 2018B, NPM 1102180028. Saya akan berbicara tentang saham. Tema saham adalah sertifikat yang sangat berharga bagi perusahaan. Dengan menerbitkan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham dengan imbalan yang uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis. Selain menerbitkan obligasi, saham dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder. Saham stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dibeli oleh para investor karena saham-saham mampu memberikan tingkat keuangan yang menarik. Saham dapat diidentifikasikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, badan usaha muda dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyederhanakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau pendanaan perusahaan. Klaim atau aset perusahaan dan beraudit dalam rapat umum memegang perusahaan. Nah, selain itu, riwayat saham juga banyak. Jenisnya adalah beberapa tipe saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham preferen biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan saham biasa. Biasanya, saham biasanya hanya memiliki satu jenis, tetapi dalam beberapa kasus terdapat lebih satu, tergantung dari ketergantungan perusahaan. Nah, selain itu ada juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah saham preferen, yaitu A. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. 2. Tagihan terdapat aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 3. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari pihak biasanya. 4. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ada juga ininya saham biasa. Saham biasa juga ada ciri-cirinya, yaitu A. Hak saham pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris. 2. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Adapun kategori yang dapat dijelaskan, bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi 1. Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemilihan dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 2. Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 3. Growth stocks, terdiri dari Bergnon dan Laser Crown. 4. Spekulatif stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang lebih tinggi pada masa mendatang, namun belum pasti. 5. Cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 6. Emergency growth stocks, saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 7. Defensive stocks, saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dari resesi. Ada juga kalanya aplikasi. Aplikasi di dunia sangatlah banyak dan tidak ada batasnya. Pada aplikasi saat ini yang menjadi pengaruh, misalnya pada situasi wabah corona ini, itu menggunakan aplikasi seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Dan masyarakat dapat membeli saham biasanya di bursa efek dengan melalui broker. Di Indonesia, pembeli saham harus dilakukan atas kelipatan 100 lembar atau disebut juga dengan 1 lot. Saham pemecahan 3 bulan 100 lembar biasa diperjualbelikan secara over the counter. Salah satu cara tujuan masyarakat untuk membeli saham adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara
1. Meningkatkan nilai capital gain. 2. Mendapatkan dividen. Pendapatan saham perusahaan kepada masyarakat pertama kali sebelum listing di bursa dinamakan istilah public offering atau yang disebut dengan istilah IPO. Sedangkan jika sudah terdaftar listing dan perusahaan ingin menambah saham beredar dengan memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk memberikan dinamakan hak memesan. Efek terlebih dahulu atau dikenal dengan disebut dengan istilah red issue. Beberapa perusahaan di Indonesia melakukan dual listing saham di Bursa Efek Jakarta atau di New York Stock Exchange. Saham yang diperjualkan di NIS tersebut biasa dikenal dengan istilah American Depository Receipt. Harga saham bisa naik atau turun sesuai dengan perkembangan saat ini ya. Seiring dengan situasi dan kondisi yang ada, seperti saat krisis moneter pada tanggal 15 September 1998, indeks harga saham gabungan juga merupakan barometer saham di Indonesia, terpuruk hingga mencapai nilai 290.200 poin. Pada bulan September lalu, IHSG mempunyai nilai terendah yaitu 254 poin. Hal ini menyebabkan saham-saham di dalam negeri menjadi undervalue. Dalam periode 2002 sampai 2007, nilai IHSG telah pulih, bahkan sudah beberapa kali memecah rekor. Contohnya pada tahun 2006, pada tahun 2007 IHSG memposisikan dirinya sebagai salah satu indeks yang memiliki kinerja terbaik di dunia. Peringkat 2 setelah Cina, mencapai level 2 triliunan poin. Pada 11 Desember 2007, IHSG mencapai level 2 juta lebih poin sekaligus menorehkan sejarah sebagai indeks tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, IHSG mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 42,18% sebagai pergerakan indeks tertinggi dibandingkan dengan peningkatan indeks di Asia. Adapun juga kalanya mekanisme perdagangan saham di Indonesia itulah sangat banyak di perusahaan. Misalnya kita memanfaatkan dari produksi impor di Indonesia, misalnya dari Indomie, Pepsodent dari Unilever, kue dari Mayora, dan sebagainya banyak lainnya yang ada di sini. Mekanisme perdagangan saham di Indonesia pertama yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek dahulu. Dalam kala ini dikenal dengan nama atau istilah perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan yang menjadi perantara atau broker antara investor dengan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli saham. Saham ini per 31 Maret ada 188 perusahaan sekuritas yang telah terdaftar sebagai anggota bursa di BEI, di Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan setiap investor berhak memiliki perusahaan sekuritas mana saja yang menjadi partnya dalam berinvestasi di pasar saham. Ini ada pun beberapa jenis-jenis di pasar saham, dikenal dengan dua istilah, yaitu 1. Perusahaan sekuritas plat merah atau BUMN, 2. Perusahaan sekuritas swasta. Khususnya untuk jenis yang pertama adalah nama lain dari perusahaan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan pemerintah atau BUMN. Sedangkan yang kedua adalah yang didirikan dan dikelola oleh perusahaan yang dikeluarkan dari usaha pemerintah. Umumnya investor mempunyai rekening dengan membayarkan deposit sejumlah 25 juta, sementara yang lain diwajibkan sebesar 15 juta, dan seterusnya. Jumlah yang diinvestorkan bervariasi. Pada dasarnya batasan minimal atau jumlah nominal memiliki saham tidak ada, tetapi di Bursa Efek di Indonesia memiliki minimal 100 lembar atau 1 lot. Misalnya harga saham perusahaan senilai 100 juta, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot sama dengan 10 juta 10 lembar dalam perkalian 100. Transaksi penjualan atau pembelian dapat dilakukan pada hari bursa. Dan yang ada di pasar adalah perdagangan. Perdagangan itu ada bermacam-macam, kayak kita menukar barang di pasar, itu adalah ada yang namanya penawaran dan penjualan. Nah, tempat lain untuk membelikan saham selain IDX yaitu di Amerika Serikat, saham antara negara di Paris, dan bertempat di perdagangan lainnya. Terdapat kurang lebih 69 tempat perdagangan bursa saham di seluruh dunia.
Seperti halnya ada panas dan hujan. Kondisi ekonomi di Indonesia bukan hanya pernah mengalami masa-masa terbaik, tetapi juga pernah mengalami masa-masa yang buruk. Hal ini berlaku untuk pasar modal. Anjloknya pasar modal pernah terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Pada tahun 1998 terjadi krisis finansial dengan inflasi yang mencapai 58%. IHSG terjun ke level 398. Kondisi yang hampir sama berulang 10 tahun setelahnya. Pada tahun 2008 terjadi krisis yang dipicu oleh skandal subprime mortgage di Amerika Serikat yang membuat pasar modal di seluruh dunia mendadak kolaps. Kebangkrutan ini terjadi pada saat terjadinya wabah ini ya. Semua anjlok dan pernah mengalami krisis juga. Semua masyarakat juga pada mengeluh atas semua perekonomian yang ada di Indonesia ini bakal terjadi aja kebangkrutan. 12 tahun kemudian di tahun 2020 menimbulkan virus corona, menimbulkan kekhawatiran secara global dan berimplikasi negatif pada pasar saham di Indonesia. Banyak investor asing memiliki untuk melarikan modalnya pada aset-aset safe haven seperti emas dan surat utang, dan perlahan mulai melepas kepemilikan investasinya di Bursa Efek Indonesia. Namun tidak ada perlu khawatir. Tentu ada saja cara bijak untuk menghadapi kondisi saham yang turun drastis. Lah ada juga cara-caranya juga, yaitu yang ini, tunggu kepanikan selesai. Saat lumrah, jika pasar saham mulai turun, saat insentif negatif beredar, kondisi yang sering terjadi adalah panic selling. Meskipun saham-saham turun di bawah harga biasanya, hati-hati dalam menyerok saham. Jangan membeli saat harga saham sedang jatuh, seperti menangkap pisau yang jatuh. Menangkap pisau jatuh, seluruh bisa membuat Anda terluka. Untuk itu, sebaiknya sabar menunggu hingga pemilikan selesai dan harga saham stabil. Kepanikan di market akan selalu ada ujungnya. Saat pasar mulai terbalik arah dari merah ke hijau, Anda mulai bisa melirik saham yang menarik untuk dikoleksi dengan harga diskon. Ada cara lagi, yaitu tetap simpan saham Anda. Cara lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan menyimpan saham yang sudah Anda miliki. Terlebih dari jika Anda sudah memiliki saham big cap atau blue chips, yaitu saham berkapasitas pasar besar dengan fundamental yang baik. Saham yang masuk kategori ini adalah saham yang angka berkapitalisasi besar, lebih dari 40 triliun. Gampangnya kalau Anda saham bisa mengacu pada indeks yang ada di negara ini. Indeks saham ini berisi 45 emiten yang telah melalui proses seleksi likuiditas pasar setiap 6 bulan sekali. Pada saham ini juga big cap memiliki bisa disimpan dulu karena biasanya saham jenis ini paling lambat rebound setelah penurunan IHSG perlu startup. Cara ini hanya berlaku untuk Anda yang berinvestasi saham menggunakan dana idle, karena tentunya butuh waktu untuk portofolio saham yang Anda miliki untuk kembali ke level harga pembelian awal atau harga wajarnya. Selalu berpegang pada liquid. Seberapapun Anda merasa yakin dengan portofolio saham, pastikan Anda punya dana liquid yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anda, seperti bisa mengelola investasi saham ataupun itu ya sertifikat dan sertifikat. Kalau misalnya di rumah punya sertifikat rumah, di perusahaan punya sertifikat perusahaan. Dan itu ada juga aset-aset yang terpenting pada perusahaan. Tidak lebih dari suatu, misalnya Anda memiliki sehektar tanah, itu bisa memiliki aset-aset juga, yaitu sertifikat yang asli. Demikian dengan hasil dari penjelasan saya. Pastinya tidak kenal lagi dengan saham, bukan? Menarik bukan dengan saham? Terima kasih.